Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu hukum kekayaan intelektual. Sebelumnya, nama saya adalah Alfariza Maulana dengan NPM 2512011264. Yang pertama yaitu pengertian hukum kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual atau HKI adalah cabang hukum yang mengatur dan melindungi hasil karya manusia yang lahir dari kemampuan berpikir, kreativitas, dan inovasi. Jadi, setiap ide yang berhasil diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti karya seni, teknologi, atau desain, punya nilai ekonomi dan moral yang penting. HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu agar karyanya tidak disalahgunakan orang lain. Meskipun bersifat tidak berwujud, HKI bisa dikomersilkan, misalnya melalui lisensi, penjualan, atau kerja sama bisnis. Contohnya, musisi yang menciptakan lagu bisa mendapatkan royalti setiap kali lagunya diputar atau dijual. Begitu juga seorang desainer yang menjual lisensi karyanya kepada brand besar. Dalam HKI ada dua aspek penting. Yang pertama yaitu hak moral, yaitu hak yang berkaitan dengan pengakuan atas nama pencipta. Yang kedua yaitu hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari hasil ciptaannya. Selain hukum dan ekonomi, HKI juga punya nilai etika dan budaya. Setiap karya manusia mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai masyarakatnya. Jadi, menghormati HKI artinya juga menghormati martabat pencipta dan identitas budaya bangsa. Yang kedua yaitu sejarah hukum kekayaan intelektual. Kalau kita menengok ke belakang, konsep perlindungan terhadap karya intelektual sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad lalu. Tonggak pentingnya dimulai di Venezia, Italia, sekitar tahun 1470-an dengan sistem paten pertama di dunia. Sistem ini memberi hak eksklusif kepada penemu agar karyanya tidak ditiru selama periode tertentu. Kemudian di Inggris tahun 1709 muncul pengakuan resmi terhadap karya cipta manusia melalui Undang-Undang Hak Cipta pertama. Perlindungan HKI mulai meluas ke seluruh dunia seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua perjanjian internasional penting lahir, yaitu Konvensi Paris 1883 yang melindungi hak kekayaan industri seperti paten dan merek, dan Konvensi Bern 1886 yang melindungi karya seni dan sastra. Kedua perjanjian ini menjadi fondasi hukum internasional HKI yang masih berlaku hingga sekarang. Di Indonesia, perlindungan HKI mulai dikenal sejak masa kolonial Belanda lewat aturan tentang merek 1885, paten 1910, dan hak cipta 1912. Setelah merdeka, Indonesia mulai membuat aturan sendiri seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Kini, Indonesia juga sudah ikut berbagai kerjasama internasional seperti Paris Convention dan TRIPS Agreement 1994 di bawah WTO yang memperkuat posisi Indonesia dalam sistem HKI global. Perkenalkan, nama saya Gibran Alkansa, NPM 2512011386. Di sini saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup dan prinsip hukum kekayaan intelektual. 1. Hak cipta atau copyright meliputi karya seni, sastra, musik, film, dan program komputer. Contohnya lagu, novel, film, dan aplikasi digital. 2. Hak kekayaan industri atau industrial property right mencakup paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, hingga varietas tanaman baru. Misalnya, logo Apple dilindungi oleh hak merek, desain botol Coca-Cola dilindungi oleh desain industri, dan kopi Gayo dari Aceh dilindungi oleh indikasi geografis. Selain itu, HKI juga berlandaskan pada sejumlah prinsip dasar, seperti prinsip keadilan, agar pencipta memperoleh hak atas hasil karyanya. Kedua, prinsip ekonomi, karena karya dapat memberikan manfaat finansial. 3. Prinsip sosial, supaya karya tetap bisa dinikmati masyarakat luas. 4. Prinsip kebaruan, artinya hanya karya baru yang bisa didaftarkan.
5. Prinsip teritorial, di mana pelindungan hanya berlaku di negara tempat didaftarkan. 6. Dan prinsip internasional, yang menjamin pengakuan lintas negara melalui konvensi global. Tujuan dan fungsi hukum kekayaan intelektual. Tujuan utama dari hukum kekayaan intelektual adalah melindungi karya dan inovasi manusia dari penyalahgunaan pihak lain. Tapi, bukan hanya itu, HKI juga mempunyai fungsi ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat penting. Dari sisi ekonomi, HKI mendorong tumbuhnya industri kreatif dan inovasi teknologi. Ketika seseorang pencipta tahu karyanya aman secara hukum, ia akan lebih berani berinovasi. Misalnya, para desainer, penulis, dan pengembang aplikasi kini bisa memperoleh penghasilan dari hak cipta dan lisensi. Dari sisi sosial, HKI membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena karya yang dilindungi bisa menjadi sumber pendapatan baru. Di sisi lain, HKI juga mencegah praktik tidak etis seperti plagiarisme, pembajakan, dan pemalsuan merek. Sedangkan dari sisi budaya, HKI berfungsi melestarikan warisan tradisional Indonesia. Batik, tenun, dan berbagai kerajinan khas daerah kini telah didaftarkan sebagai HKI agar tidak diklaim negara lain. Ini menunjukkan bahwa HKI bukan hanya soal hukum, tapi juga soal harga diri bangsa. Dengan sistem HKI yang kuat, Indonesia dapat menarik investasi asing, meningkatkan daya saing global, dan membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi, HKI adalah fondasi penting bagi pembangunan nasional di era digital dan globalisasi saat ini.